selama ini kasih pemberdayaan PKL ini belum maksimal ya. Dan kami harapkan nanti dikasih itu bisa setidaknya menjembatani kami atau noto kami lah bagaimana bisa menjadi PKL yang menjadi kebanggaan. Artinya bukan kehadiran kami bukan menjadi kesemrawutan, sumber kesemrawutan, tapi justru malah sumber dari estetika masuk kota. Betul. Sudah kanan kiri ada PKL yang tertata rapi. PKL milenial. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama ISK Podcast bersama Kang Fikri. Banyak hal ada di sini tentu. Oke, sahabat ISK, jelang peringatan Hari Jadi Kudus, nah, kita akan hadirkan banyak narasumber yang tentunya sangat berhubungan dengan Kabupaten Kudus ya, untuk bisa menjadi kabupaten yang ya tentunya sehat, maju, rapi, aman, konstitusional dan begitu. Sudah hadir bersama saya Mas Muntoha, Ketua Paguyuban PKL di Pekojan ya, yang mungkin saat ini sedang dipersiapkan akan ada proyek City Walk ya. Jadi apa dan bagaimana tentu nanti kita akan banyak bertanya kepada Mas Muntoha. Cuma sebelumnya gini, Mas Toha ya. Jadi seperti yang kita rasakan bersama bahwa pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa mempengaruhi perekonomian masyarakat ya. Tentu di bagian dari masyarakat ini yang paling mungkin merasakan dampak langsung ini adalah kawan-kawan yang di baris usaha di pedagang kaki lima tentu ya, karena mungkin kebijakan pemerintah melockdown atau melarang ada kerumunan, pembatasan mungkin jam aktivitas masyarakat ini tentu sangat berpengaruh sekali dengan penghasilan teman-teman PKL, khususnya lebih khusus ini yang di sekitar Simpang 7 di Pekojan dan Kudus. Ini bagaimana Mas Toha bisa menceritakan ini? Kalau untuk penurunan omset, kita bilang penurunan omset itu sebenarnya untuk masalah lockdown itu ya memang sangat berpengaruh. Bahkan sebelum pada awal-awalnya dulu itu yang paling terdampak pertama kali adalah teman-teman yang jualan di Balai Jagong. Balai Jagong karena langsung ditutup, tidak boleh jualan. Balai Jagong kemudian berkembang lagi ke Jalan Simpang 7 dan Jalan Sunan Kudus. Tapi pun demikian, meskipun ada pembatasan jam, sebenarnya di bulan-bulan pertama itu masyarakat sudah mulai bisa mengikuti ritmenya, artinya yang biasa jualan di yang biasa beli atau mungkin jajan di atas jam 9, kemudian mereka memajukan kepengen jajan di setelah maghrib atau jam 7-an. Tetapi penurunan omset itu lebih bukan dikarenakan penutupan jalan atau jam malam itu, lebih cenderung ke daya beli yang sangat menurun. Jadi karena memang masyarakat itu memprotek diri untuk tidak keluar rumah betul. Membatasi pengeluaran juga. Walaupun demikian tetap masalah pembatasan jam sangat-sangat berpengaruh, tapi dari berbagai sisi itu nggak hanya cuma itu, tapi ada sisi lain, sebab lain karena penurunan daya beli. Untuk Mas Toha, Mas Toha sendiri itu sejak berapa lama mulai jualan di Pekojan itu? Mulai 98 ya, sudah cukup lama juga ya. Pada saat itu mungkin masih belum seramai itu, sehingga karena mungkin waktu yang berjualan dianggap mungkin
ya di antara yang lain itu paling lama, kemudian butuh paguyuban, kemudian dibuatlah paguyuban kan begitu, sehingga ada koordinatornya kan gitu. Jadi ya mungkin dulu di Kudus ini pernah ada satu tagline ya, atau mungkin label bahwa Kudus ini menjadi surganya para PKL ya. Jadi kita lihat indikatornya memang ya perhatian pemerintah saat itu begitu luar biasa dengan PKL. Artinya walaupun mungkin ada syarat, pokoknya resik balik resik, tertib balik tertib kan begitu. Beberapa aturan-aturan kemudian dibuatkan perda khusus untuk PKL. Dan kalau dulu itu kan perdanya mengacu ke perda jalan. Kemudian setelah ada perda PKL, kemudian itu muncul Kudus sebagai surganya PKL. Dan mungkin memiliki hari jadi ya, kalau tidak salah. Jadi beberapa tahun kita lihat PKL itu seolah bodoh nih PKL kan begitu. Cuma di beberapa tahun terakhir memang ya karena mungkin perhatian pemerintah lebih fokus di bidang yang lain kan begitu. Mungkin terkait dengan ini Mas Toha. Jadi seperti yang kita lihat kan sebentar lagi di lokasi Mas Toha jualan ini kan ada dibangun City Walk ya. Pendapat Mas Toha? City Walk, karena City Walk ini nanti di sana mau dibangun lebih bagus lagi, trotoar dilebarkan, dan kemudian nanti ada dari info yang kami dapat dari Dinas Perdagangan bahwa nanti ada klaster-klaster untuk PKL, artinya bahwa pembangunan City Walk juga tidak berdampak mengabaikan keberadaan PKL. Artinya bahwa kedepannya nanti kami berharap sesuai kabar yang kami terima, keberadaan kami ditoto, tetap diakomodir, tetap diberi porsi untuk kulinernya ya. Jadi ya kami menanggapinya positive thinking saja. Jadi harapannya tentu pemindahan di Jalan Kepodang ini Kutilang ya, di Gang 1 ya, di Kutilang ini tidak menjadi kegiatan yang mungkin nanti akan menjadi permanen di sana terus, sementara City Walk kan begitu. Jadi ini memang harus ada perjuangan yang luar biasa dari teman-teman PKL sendiri ya, lebih khusus pada ketua paguyubannya kan, pengurus ya. Jadi harus ada pendekatan, harus ada komunikasi yang intensif supaya ya mungkin tidak mengurangi makna dari keberadaan City Walk sendiri, itu nanti tetap mengakomodir PKL. Tentu yang artinya saat ini ada berapa jumlah anggota di Pekojan itu? Kalau di Jalan Sunan Kudus itu mulai dari Simpang 7 sampai ke jembatan Kaligelis ya. Itu jumlah 51 aktif. 51 aktif artinya setiap hari jualan ya. Nah, kira-kira misalnya mungkin setelah ada pendekatan dan komitmen pemerintah bahwa nanti akan mengakomodasi kuliner yang sudah sejak lama berjualan, mengais rezeki di sana, kemudian diakomodasi di lokasi City Walk. Akan tetapi dari 50 sekian itu tidak semuanya. Misalnya hanya beberapa. Kira-kira ikhtiar Mas Toha sendiri untuk memperjuangkan anggotanya. Kalau untuk kita semua kan masih belum tahu bagaimana bentuk seperti apa, atau mungkin nanti konsep-konsepnya seperti apa kan kita belum tahu. Sebisa mungkin kita tetap mempertahankan dan tetap memperjuangkan hak teman-teman yang tetap 51 tetap 51 setidaknya kami untuk pemindahan sementara ini
kita memang tidak menambah anggota, tidak menambahkan anggota lagi walaupun di tempat yang baru. Tetap komitmen bahwa tetap 51 bila mana nanti itu bila mana Citywalk jadi itu pemetaan setidaknya mengacu ke jumlah 51 itu. Nah, jadi yang jadi referensi itu ya anggota yang tetap itu ya. Tetap. Jadi kami tetap berharapnya tetap ke semua 51 ini masuk. Akomodasi masuk semua, jadi tidak ada yang tercecer ya. Ya, masalah konsep atau bagaimanapun nanti biar penyesuaian bagaimana baiknya. Tapi rasanya ketika kita bicara tentang mungkin berapa lebar dan luas atau panjang lokasi ini untuk memenuhi mungkin label Citywalk ini kan mestinya melihat dari namanya saja itu harus tampilannya harus yang milenial kan gitu. Ya, jadi tapi paling tidak harapan dari pengurus paguyuban PKL di Pekojan ini tetap yang 51 ini harus diakomodir sehingga masalah nanti bagaimana layout dan lain-lainnya kita serahkan ke dinas terkait ya. Terhadap mungkin campur tangan pemerintah yang sekarang ya, saya dengar akan ada perbuk yang mengatur tentang PKL ini. Iya. Menurut Mas Toha? Iya. Perbuk baru tentang PKL karena memang selama ini perbuk belum jadi, tapi yang perdanya sudah ada. Perdanya sudah jadi itu yang kami harapkan perbuk yang akan dibuat ini nanti tetap mengacunya ke perda. Artinya jadi tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari perda. Ini kata perbuk itu ya nanti harapan kami tetap dalam koridor perda. Jadi tidak ada pertentangan antara perda sama perbuk. Iya, harusnya seperti itu, sinkron karena perbuk ini penjelasan dari perda. Ya, penjelasan dari perda tentu ya artinya mungkin perda yang sudah disusun sedemikian rupa terhadap untuk pengaturan PKL ini memang harus betul-betul ketika ada perbuk ini nasib PKL di Kudus ini akan lebih terjamin. Artinya setidaknya ketika sudah ada perbuk begitu kan ya minimal sudah ada alas hukum. Tidak perlu mungkin biasanya PKL ini kan identik dengan Satpol PP yang dinamakan yang namanya saja kaki lima Mloya Melayu kan begitu. Tapi ini nanti di perda itu kan ada pembagian zona. Artinya di zona-zona yang memungkinkan akan timbulnya PKL itu nanti diberi label zona hijau, kuning dan merah. Hijau di mana itu tempat yang memang resmi boleh ditempati PKL. Kemudian zona kuning yang boleh ditempati tapi ada jam tertentu. Kemudian yang zona merah yang sama sekali tidak boleh. Dan harapan kami nanti di perbuk itu hanya sebatas penjelasan secara spesifik jalur-jalur mana yang masuk ke zona-zona itu untuk menerjemahkan perda jadi lebih implementatif lah istilahnya kan begitu. Mungkin ketika kita melihat keberadaan PKL di beberapa kota besar, contohnya misalnya seperti Semarang Semarang di seputaran Simpang 5 ini kan begitu ditata api, mungkin yang datang untuk jajan juga nyaman, yang jualan juga nyaman. Kira-kira harapan Mas Toha ke depan tentu Kudus PKL ini seperti apa? Memang benar bahwa PKL identik dengan kesemrautan. Kesemrautan. Maka dari itu ada stigma negatif di sana ya. Padahal sebenarnya kami juga dalam artian kami itu kepengen diberdayakan.
kami itu kepengen ditata. Maka dari itu kenapa kami selalu menekankan bahwa paguyuban ini sangat penting. Sehingga paguyuban itu menjadi kepanjangan tangan dari dinas. Kemudian aspirasi. Harapan kami mengenai katakanlah tatanan atau kemasan bagaimana PKL ini yang notabene identik dengan kesemrawutan tadi, kemudian bisa menjadi keindahan, bagaimana cara menatanya, kerapiannya, atau mungkin cara konsep bagaimana menjajakan dagangannya. Kami berharap dari Dinas Perdagangan sendiri itu kan ada bidang PKL yang membawa dua kasih, yaitu dari kasih pemberdayaan terus dan kasih lapangan. Nah, selama ini kasih pemberdayaan PKL ini belum maksimal ya. Dan kami harapkan nanti dikasih itu bisa setidaknya menjembatani kami atau noto kami lah bagaimana bisa menjadi PKL yang menjadi kebanggaan. Artinya bukan kehadiran kami bukan menjadi kesemrawutan, sumber kesemrawutan, tapi justru malah sumber dari estetika masuk kota. Betul. Sudah kanan kiri ada PKL yang tertata rapi, PKL kan begitu. Jadi mungkin harapannya seperti itu ya. Jadi karena saya dapat info dari Dinas Perdagangan bahwa sebelum pembangunan Sidoarjo ini kan awalnya diproyeksikan mulai Maret ya. Februari sudah mulai dirancang, Maret mulai mau dilaksanakan, tapi karena ada COVID kemudian mundur sampai sekarang. Semoga saja ini benar, bahwa dinas sudah mendapatkan pihak ketiga atau mungkin sponsor yang mau memberi tenda seragam beserta nanti bila mana jadi sampai ke boothnya, artinya gerobak-gerobaknya seragam. Meskipun dagangan beda-beda, tapi kalau tenda seragam, tingginya, bentuknya, panjangnya, warnanya, semuanya seragam, saya yakin kesan PKL yang semrawut itu akan menjadi lebih akan terkikis. Ternyata dari estetikanya juga kalau dikemas seperti ini akan menjadi keindahan tersendiri kan, dengan lampu-lampunya. Tergantung nanti kelanjutan setelah ada itu, andai kata mungkin itu bisa terwujud, paguyuban sendiri nanti juga nggak akan tinggal diam. Artinya bisa jadi kami ke intern, ke anggota kami juga nanti akan menata diri sendirinya, entah dengan seragam atau entah dengan meja yang sama, yang rapi gitu, nanti akan mengikuti pasti. Artinya akan ditindaklanjuti mendukung itu ya. Lebih khusus Mas Toha, kan jenengan sebagai pengurus paguyuban ini menangi era dulu yang sangat perhatian dengan PKL, kemudian yang era sekarang tidak kok terus tidak perhatian, tapi mungkin ada program-program khusus untuk PKL. Jadi terkait dengan hari jadi PKL yang mungkin sudah 2 Januari ini tidak ada euforia atau peringatan. Ini sebenarnya di hati PKL sendiri itu suka dengan ketika di 5 Januari itu kemudian bareng-bareng seolah kita itu ada keluarga besar, atau justru malah senang tidak ada apa-apa begini. Kalau dari hati sendiri senang, namanya diberi kesempatan untuk kita berulang tahun, kita beri euforia, kita pada hari itu kita seolah-olah ini weekku. Pasti akan ada kebanggaan tersendiri itu. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak lantas kemudian yang sekarang ini tidak senang. Artinya cara mensikapinya bahwa rasa syukur, ungkapan rasa syukur nggak harus diungkapkan dengan seperti itu, tapi dengan lebih ke introspeksi diri, menata diri bahwa kita harus menjadi lebih baik. Kita harus, kehadiran kita harus memberi kontribusi yang positif. Minimal mengurangi stigma negatif bahwa PKL itu identik dengan uber-uberan dengan Pol PP kan begitu. Jadi setidaknya sudah terbukti bahwa di tingkat usaha
mikro ya, UMKM seperti termasuk salah satunya PKL ini memang begitu ya menjanjikan. Artinya ini kan ya bagian dari ikhtiar warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa membebani pemerintah kan begitu. Artinya mungkin keinginan dari PKL sendiri itu supaya bisa bisa tetap bertahan dan bisa menjadi sumber penghidupan ini ke depannya. Harapan Mas Toha sebagai pengurus paguyuban ini? Harapan kami keberadaan PKL dalam hal ini mungkin dibantu dengan paguyuban itu bisa terakomodasi, artinya aspirasi-aspirasi ataupun mungkin informasi-informasi atau penataan apapun bisa langsung kepada kami. Tidak mendapat informasi atau sumber dari yang lain ya. Apa itu yang belum tentu ya. Maka dari itu keberadaan paguyuban kami sangat berharap bahwa pemerintah yang sekarang atau yang akan datang nanti benar-benar bisa memanfaatkan atau memperdayagunakan paguyuban ini sebagai benar-benar tangan panjang dari dinas atau pemerintah kepada kami para PKL, sehingga aspirasi-aspirasi yang mungkin ada dalam hati kami bisa tersampaikan. Sebaliknya informasi atau apapun, mungkin pemberdayaan atau penataan atau mungkin peningkatan taraf hidup, bagaimana cara kami bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa langsung ke kami, tidak lantas kemudian ada teman dari PKL yang sampai tidak promo itu. Jadi untuk Kudus sendiri itu sudah ada berapa paguyuban, Mas? Saya kemarin kan dengan PKL yang khusus Car Free Day, kemudian mungkin ada yang kami tahu sampai saat ini ada 17. Dari 17 paguyuban itu sering ketemu, sering jago, atau malah mungkin ada grup WhatsApp begitu. Kalau saling menginformasi di Kudus itu dari beberapa paguyuban wilayah, kita menyebutnya paguyuban wilayah seperti di depan Lipo atau paguyuban Balai Jagong, paguyuban Simpang 7 sendiri di Pasar Kliwon, itu semua terwadai afiliasinya ke forum PKL. Ada forum yang PKL ini. Jadi forum PKL ini mencakup menjembatani ke semua paguyuban ini untuk menjadi forum komunikasi. Jadi forum jagongane teman-teman Kudus ya. Jadi ya artinya ketika kemudian pemerintah berkeinginan untuk menyampaikan informasi kan sudah ada kantong-kantongnya untuk menyampaikan ke anggota. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan keberadaan City Walk yang segera dibangun ini menambah mungkin ya performa Kota Kudus supaya bisa menjadi ikon bahwa Kudus walaupun kecil ini menjadi kota metropolis di Pantura ya tentunya tanpa meminggirkan teman-teman PKL kan begitu. Artinya tidak menganggap keberadaan PKL kan begitu harapannya. Kami berharap justru seperti ini Pak, bahwa yang selama ini ada di beberapa kota-kota sana bahwa menganggap PKL ini sebagai biang kesemrawutan lah. Tapi karena nanti ditata sedemikian rupa manisnya menjadi PKL yang milenial, kami berharapnya setidaknya ini kami menjadi awal untuk pembangunan City Walk ini. Kami harap ini menjadi awal titik balik bahwa PKL ini tidak dianggap sebagai biang kesemrawutan, tapi justru PKL menjadi daya tarik. Daya tarik artinya dari posisi dari pariwisata, dari sektor-sektor yang lain, artinya bahwa mungkin orang Jepara, orang Demak, orang Pati, sampai orang Purwodadi ke Kudus karena ingin menikmati asiknya jajan di PKL Kudus.
nyamannya di sana. Jadi kemudian dari mereka pulang ke kota masing-masing bisa membawa cerita bahwa ini PKL Kudus yang bisa dibanggakan. Jadi tidak kemudian mungkin sebaliknya yang melihat Kudus mungkin jajan di PKL itu malah wis ora pate enak ditengke nggone Semerawu dan lain-lain. Kakean wong ngamen. Nah, ini kan macam-macam ya. Tentu mereka pulang ke rumah juga karena akan anti propaganda. Ya so jajan kok putus temenan dan lain-lain kan. Sedikit cerita Pak bahwa sebelum ada kelanjutan dari Citywalk ini kami pernah sinergi dengan Satpol PP untuk menjabati ini teman-teman pengamen di khususnya di lokasi Sanggar itu agar mereka nanti bisa terakomodasi, bisa tertata rapi. Jadi pengamen itu tidak ngorong ke warung-warung, ke pelosok-pelosok, ke tikar-tikar itu tidak. Jadi mereka diberikan tempat booth tersendiri. Ya, seperti di Bali gitu ya. Malioboro kita waktu itu sempat ke studi ke Malioboro untuk melihat PKL yang di sana. Dan sudah tertata, sudah terbentuk paguyuban pengamen, sudah terlaporkan beberapa grup-grup yang bisa masuk, diskedulkan kapan kamu tampil, dan itu sudah tertata tapi waktu pelaksanaannya mau dilaksanakan terbentur ini Citywalk mau dibangun, jadi tertunda. Andai kata pun nanti Citywalk terlaksana dan seperti harapan kita, keberadaan teman-teman pengamen sudah tinggal jalan aja. Harus disediakan panggung juga ya. Karena ini juga salah satu faktor. Ya pertama yang tamu yang jajan ini tidak repot ya. Artinya ketika yang kemarin kan agak repot. Ya. Mungkin tangan pas pakai sambel ini greng ditunggoni terus mau bagaimana sih kan gitu. Nah, kalau misalnya ditata sedemikian rupa ya barangkali nanti akan menambah kenyamanan orang menikmati jajan di Kudus. Orang luar kota akan rindu dengan suasana keasikan di PKL Kudus. Jadi mungkin terakhir harapan Mas Toha sendiri eksodus Pekojan ke Jalan Kutilang ini diharapkan hanya sementara. Tidak kemudian menjadi permanen kan begitu. Karena gini bahwa dikata nanti tidak sementara di sana. Karena untuk saat sekarang ini pun di lokasi Jalan Kutilang itu ada beberapa komplain yang kepada kami tentunya langsung kepada kami karena kami di lokasi. Itu dari warga karena memang posisi Jalan Kutilang yang memang tidak luas ditambah PKL yang mana itu menempati trotoar dan turun ke aspal 2 meter kalau nggak salah masuk ke aspal menjalur ke aspal itu mengganggu perjalanan memang keberadaan kami mengganggu perjalanan karena makan jalan belum nanti kan parkir kan sebelah selatan jalan semua itu jika memang dibuat tidak sementara. Saya tidak ngomong permanen ya Pak ya. Ada kata nanti dibuat tidak sementara, pastinya akan timbul lagi permasalahan kegaduhan lah. Minimal penghuni yang mungkin selama berpuluh-puluh tahun mereka hening di sana karena kita tahu bahwa Gang 1 itu bagaimana tiba-tiba rame. Ya ini kan juga nanti akan gaduh begitu. Mungkin harapannya semoga saja bisa terrealisasi bahwa keberadaan Citywalk ini tidak dalam rangka mungkin meminggirkan teman-teman PKL, tapi bagaimana Citywalk ini akan menjadi ramai, akan menjadi estetik ketika teman-teman yang sudah berpuluh tahun di sana untuk menjajakan kuliner ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa ketika ke Citywalk Kudus itu belum marem kalau belum makan nasi gorengnya Mas Toha atau mungkin tahu gimbalnya ini kan begitu.
Oke, terima kasih Mas Toha sudah bersama kami. Mudah-mudahan aspirasi dari Mas Toha sebagai pengurus paguyuban PKL di Sunan Kudus akan didengar oleh penentu kebijakan di Kudus, bahwa dinyatakan PKL Sunan Kudus dan seluruh anggotanya ini siap mensukseskan dan menyambut City Walk agar menjadi wisata kuliner Kudus ya, wisata kuliner Kudus. Harapannya mungkin kepindahan dari Sunan Kudus ke Gang 1 ini hanya sementara, dan nanti ketika City Walk sudah diresmikan mereka akan mendapatkan tempat, tentu manut sesuai dengan aturan bagaimana layout pemerintah, kan begitu ya. Dan jelas PKL Kudus ini berkeinginan agar menghapus stigma negatif bahwa PKL ini biang kemacetan, biang kesemrawutan, biang ini, biang ini. Oleh karenanya perda yang nanti akan di breakdown ke Perbub harus mengatur tentang itu semua. Terima kasih sahabat ISK. Jelang hari jadi Kudus masih tetap kita minta masukan siapa narasumber yang perlu kita hadirkan di podcast ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.